Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil saah. Ayo ikhwahal mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Dan kami sapa juga untuk pendengar radio dakwah lainnya yang ikut merilai kajian ini, dan juga kami sapa untuk pemirsa televisi-televisi dakwah seperti Asil TV, Surau TV, RJTV dan televisi-televisi dakwah lainnya yang mengikuti kajian rutin kita bersama guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Di edisi hari ini, hari yang mulia dalam sepekan, kita berada di hari Jumat tanggal 16 bulan Jumadal Ula atau Jumadil Awal 1447 Hijriah, bertepatan Jumat pagi menjelang siang tanggal 7 November 2025. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Jumat ini kita kembali bersua bersama beliau dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Baik kaum muslimin muslimah, masih pembahasan masih pembahasan kitab yang sama, kitab karya atau nasihat-nasihat yang dikumpulkan dalam kitab karya dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala yang berjudul Badlun Nushi wa Tadhkiri li Baqaya Al-Muftunina Bitakfiri wa Tafjiri, atau untaian nasihat dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala bagi orang-orang yang masih terjerumus dalam fitnah pemikiran takfiri dan tentunya melakukan aksi-aksi terorisme, peledakan dan yang sebagainya. Baik kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada, sebelum kita buka kajian bersama ini dalam kajian bersama Artivisi Artivisi Pusat di Jakarta, Asosiasi Radio dan Televisi Dakwah se-Indonesia. Baik kaum muslimin muslimah, kita buka dengan hangat sapaan kepada guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Kaifa haluka ya Ustazana? Bikhair alhamdulillah. Kaifa anta Abang? Nahnu bikhair aidan ya Ustazana. Hayakallah wa barakallahu fik wa fi al-mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat. Amin. Wa iyyaka. Wa barakallahu fika ya Ustazana. Taib kaum muslimin wal muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, kaum muslimin wal muslimah, al mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah. Kita lanjutkan belajar. Kita dengarkan untaian nasihat berikutnya. Selamat menimba ilmu syar'i, dan kepada Ustaz kita persilahkan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu الأكملان الأتمان على أفضل خلق الله وسيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وتمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد, pemirsa TV, pendengar radio, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur hanya kepada Allah. Kita memuji, memuja, mengagungkan dan membesarkan Allahu Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, pemilik, penguasa, pengatur, pengurus yang mengurusi alam semesta ini, mengurusi langit, mengurusi bumi, menerbitkan matahari, menenggelamkan matahari, memunculkan bulan, bintang, dan menenggelamkan bulan dan bintang, dan segala-galanya. Semua yang terjadi di alam ini
adalah kehendak dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat berislam dengan sunnah, menjalankan, menerapkan Islam sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita bersyukur atas nikmat menuntut ilmu agama. Diberikan oleh Allah kepada kita kemudahan menuntut ilmu agama, nikmat yang wajib kita syukuri. Kita selalu meminta, memohon, berharap kepada Allah agar selalu diberikan kemudahan-kemudahan dalam talabul ilmi. Karena talabul ilmi ibadah. Dan talabul ilmi ibadah yang mulia. Ibadah yang dicintai Allah Jalla fi'ula. Menuntut ilmu agama memudahkan, membukakan untuk kita jalan menuju surga. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di hari yang mulia, di waktu yang berkah, kita kembali bersama dengan berbagai macam media untuk melanjutkan pelajaran membaca kitab para ulama, di mana kita sekarang melanjutkan membaca karya guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullahu ta'ala wa baraka lahu fi ilmihi wa malihi wa ahlihi wa amalihi wa nafa'a bi ilmihi al-Islam wal muslimin, dengan judul Badlun Nushi wa Tadhkiri li Baqaya al-Maftunina bit Takfiri wa Tafjir, memberikan atau untayan nasihat dan juga peringatan kepada mereka-mereka yang masih terfitnah, terjerumus di pemikiran takfir dan tindakan-tindakan terorisme. Pada pertemuan di pekan yang lalu, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sampai pembahasan kita pada perbandingan antara tindakan-tindakan para pemuda yang terjerumus kepada pemikiran takfir dan melakukan tindakan-tindakan teror. Di sisi yang lain adalah perbuatan dan amalan-amalan para dai yang berdakwah dengan ilmu, yang berdakwah menyebarkan kebaikan. Penulis hafizahullah ta'ala memberikan beberapa perbedaan atau perbandingan antara dua kelompok ini atau dua pihak ini. Kita sudah baca beberapa poin dan pada kesempatan ini kita ulangi kembali dari awal. Yang pertama, kata beliau, asy-syababu al-maftununa yaqtuluna al-kafir ala kufrihi fayusri'una bihi ila an-nar wa yukhrijunahu min dhalamin ila dhalam wa 'adzabin da'imin ila dhalamin wa 'adzabin da'imin wa du'atul muslihun ya'maluna ala ikhrajil kafiri min adh-dhulumati ila an-nur fayadhfara bisa'adatid dunya wal akhirah. Ini yang pertama. Perbandingan atau perbedaan tindakan dua pihak tersebut. Yang pertama, pemuda-pemuda yang terjerumus kepada pemikiran takfir ketika membunuh orang-orang kafir, pada hakikatnya mereka menyegerakan orang-orang tersebut menuju
neraka sebagaimana diancamkan oleh Allah. Allah telah mengancam bahwa yang tidak beriman diletakkan di neraka. Ketika dibunuh tentu menutup kesempatan bagi mereka untuk menuju surga dan mempercepat. Karena kalau sudah meninggal tanpa beriman, berarti sudah jelas. Ya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Ketika jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa ayahnya musuh Allah, maka dia berlepas diri dari dia. Atau wa ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahu annahu min ashabil jahim. Tidaklah pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin, siapapun. Ya. Yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba, meskipun kerabat dekat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahu ashabul jahim. Setelah jelas bahwa si musyrik ini penghuni neraka, yaitu kematian. Nah, ketika mereka membunuh orang-orang yang tidak beriman, pada hakikatnya mempergegas atau menyegerakan, mempercepat, menghantarkan mereka ke neraka, padahal sebaliknya bisa dilakukan. Ya, sebagaimana nanti apa yang dilakukan oleh para dai. Apa yang dilakukan oleh para dai yang mengajak kepada agama ini dengan ilmu dan amal. Mengeluarkan mereka dari kegelapan ke kegelapan dan siksa yang abadi. Itulah tindakan mereka. Sementara di sisi yang lain, para da'i al-muslihun yang melakukan islah dengan dakwah bil ilmi, dengan dakwah berdasarkan ilmu, dengan bekal ilmu, dan mereka pada hakikatnya memperbaiki, bukan merusak. Orang-orang ini ya'maluna ala ikhrajil kafiri minadh dhulumat ila nur, melakukan upaya atau proses usaha untuk mengeluarkan orang-orang yang tidak beriman dari kegelapan untuk sampai ke cahaya. Karena iman itu cahaya, kufur itu kegelapan. Tauhid itu cahaya, syirik itu gelap. Ya. Fayadhfara bisa'adatid dunya wal akhirah. Ketika dia berhasil didakwahi, Allah bukakan untuknya pintu hidayah melalui para dai tersebut, maka dia yang memeluk Islam ini akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, asy-syababul maftununa fi qatlihim al-kafira yasilu ila ahlihi fi tabut fayamtali'una hiqdan 'ala al-islami wal muslimin wa yansibuna ila al-islami ma huwa bara'un minhu bisababi amali haula'il maftunin. والدعاة المصلحون بدعوتهم غيرهم إلى الإسلام يرجع الإنسان إلى آله مسلما قد أصبح من أهل الإسلام فيدعو أهله وغيرهم إلى الإسلام. Pemuda-pemuda yang terjerumus kepada pemikiran takfir, dengannya mereka melakukan tindakan pembunuhan, tindakan teror, membunuh orang-orang yang mereka atau orang-orang yang kafir, orang-orang kafir. Ketika jasad orang kafir ini sampai ke keluarga mereka di negara mereka masing-masing, itu sudah berada di dalam peti, ya, dalam keadaan sudah mati. Tentu dampaknya keluarga-keluarga mereka yang menyambut, menerima
mayat saudara mereka, akan penuh hati mereka, kalbu mereka dengan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Lalu menisbatkan ke agama Islam apa-apa yang sama sekali bukan termasuk agama Islam, disebabkan oleh tindakan mereka-mereka yang terjerumus kepada pemikiran takfir tersebut. Di sisi yang lain, para da'i yang muslih, yang muslihun, mengajarkan ilmu, menyampaikan kebaikan, mengajak dengan santun, ya, memberi nasihat, dengan dakwah mereka kepada orang-orang lain untuk memeluk agama Islam. Ketika diterima dakwah mereka, lalu si pendatang ini memeluk agama Islam, nanti ketika kembali ke keluarganya dalam keadaan aman, tidak terganggu, tidak terusik sedikit pun, karena terjaga dalam keadaan aman, dalam keadaan muslim, ya, sudah menjadi bahagian dari kaum muslimin. Lalu setelah kembali ke keluarganya, tidak mustahil dia akan mengajak kerabat-kerabatnya untuk memasuki agama Islam. Yang pertama tentu dia ketika berkumpul dengan mereka, dia akan tampilkan apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang muslim. Mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, berakhlak yang mulia, berbuat baik kepada yang dimestikan untuk berbuat baik, terutama kepada kedua orang tuanya, karena Islam tidak menganjurkan atau bahkan tidak memerintah, apalagi menganjurkan, tidak menganjurkan apalagi memerintah seorang yang baru masuk Islam untuk bersikap keras atau memusuhi orang tuanya. Justru sekalipun dia sudah pindah agama, sebagai seorang muslim dia tetap mesti berbuat baik kepada kedua orang tuanya walaupun beda agama. Bukan justru memusuhi, bukan justru membunuh. Wal-iyadzu billah. Jadi ketika sampai ke keluarganya memberikan pengaruh. Itulah perbedaan. Yang satu menanamkan kebencian, menjadikan mereka membenci Islam, membenci kaum muslimin, menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan ajaran Islam, padahal agama Islam berlepas diri dari tindakan mereka. Bara'atu dzib min dami Yusuf alaihissalam. Sebagaimana berlepas dirinya serigala dari darah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dia dituduh bahwa Nabi Yusuf diterkam atau dimangsa oleh serigala, padahal serigala sama sekali tidak ada apapun tindakan terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perbedaan antara dua kelompok tadi atau dua pihak tadi. Asy-syababul maftununa 'arradu anfusahum lil 'uqubati al-waridati fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati 40 'aman. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والدعاة المصلحون يرجون بدعوتهم مضاعفة الأجور الموعود بها في قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Pemuda-pemuda yang terjerumus kepada pemikiran takfir lalu melakukan tindakan-tindakan teror, pada hakikatnya mereka menjerumuskan diri mereka kepada ancaman hukuman yang diancamkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Apa kata Nabi? Siapa yang membunuh non-muslim yang mendapatkan jaminan aman, janji aman, maka dia tidak akan menghirup harumnya surga
Padahal harum surga sudah bisa dicium dari jarak perjalanan 40 tahun. Bayangkan. Sementara dia tidak akan menghirup harumnya surga. Keras ancaman Nabi ini. Dan itu yang mereka dapatkan ketika mereka membunuh non-muslim yang sudah mendapatkan jaminan aman. Kemudian di pihak yang lain, orang-orang yang menegakkan dakwah, menyebarkan kebaikan, berupaya untuk melakukan perbaikan kepada manusia dengan tuntunan Islam, sebenarnya mereka mengharapkan dengan dakwah tersebut pahala yang berlipat ganda yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa barang siapa yang mengajak kepada petunjuk maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya, yang berhasil didakwahinya, tanpa mengurangi pahala mereka-mereka tersebut. Kalau 2 orang, taruhlah 1 orang, dia berhasil dakwahi, kemudian orang ini memeluk agama Islam. Ketika dia salat, sebelum itu, ketika dia bersyahadat, maka dia dapat pahala syahadat. Padahal dia bukan dia yang mengucapkan. Orang yang masuk Islam itu yang mengucapkan syahadat. Ketika dia berwudu, ketika dia khitan pertama kali, ketika dia misalnya laki-laki berkhitan untuk taharahnya, lalu khitan ibadah, maka dia juga dapat pahala. Ketika dia berwudu, sebelumnya juga ketika dia belajar tata cara berwudu, tata cara salat, tata cara puasa, si dai ini akan mendapatkan pahala. Semua kebaikan amal ibadah yang dilakukan oleh muallaf ini, yang dia penyebab muallafnya, maka akan dia terima pahalanya tanpa mengurangi pahala si muallaf ini dari amalan yang ia kerjakan sedikit pun juga. Allahu Akbar. Berbeda dengan yang tadi. Justru dia terancam tidak menghirup harumnya surga. Yang keempat, asy-syababul maftununa, kata penulis, ahluhum wa dawuhum fi ham wa gham wa hazanin wa asan li hali abnaihim as-sayyi'ah wa du'atul muslihuna ahluhum wa dawuhum fi farahin wa sururin wa ghibtatin wa bahjatin li hali abnaihim al-hasanah. Pemuda-pemuda yang terjerumus pemikiran takfir, lalu melakukan tindakan-tindakan terorisme, keluarga mereka, kerabat-kerabat mereka dalam keadaan cemas, khawatir, ketakutan, kesedihan, memikirkan keadaan mereka-mereka yang terjerumus kepada pemikiran-pemikiran yang menyimpang tadi. Sebaliknya, orang-orang yang berdakwah, pemuda-pemuda yang bergerak dalam bidang dakwah, menyebarkan kebaikan, menyampaikan ilmu, keluarga mereka, kerabat ke mereka dalam keadaan terus bergembira, bersukacita, berbahagia, selalu merasakan kesenangan dengan keadaan kerabat mereka yang baik. Itu luar biasa perbedaannya antara hitam dengan putih, antara panjang dengan pendek, langit dengan bumi. Perbedaannya. Yang kelima, para kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, asy-syababul maftununa biaf'alihim al-qabiha yasudduna an ad-dukhuli fil Islam wa yusi'una ila sum'ati ad-din al-hanif. Ini yang baru ya. Ini perbandingan yang baru. Pemuda-pemuda yang terfitnah kepada pemikiran takfir, tindakan-tindakan mereka yang keliru atau yang buruk tersebut, pada hakikatnya menghalang-halangi orang dari memeluk agama Islam dan memperburuk citra Islam yang mulia, yang hanif di pandangan banyak orang, atau bisa jadi sekian banyak orang, bahkan hampir banyak orang-orang yang menilai bahwa Islam ini agama agama yang jahat, agama yang haus darah,
disebabkan oleh tindakan-tindakan mereka tersebut. Sementara di sisi yang lain, wadu'atul muslihuna bi'af'alihim atau bi'amalihim al-hasanah wa targhibihim fil Islam yas'auna li ikhrajil kuffari min adh-dhulumati ila an-nur. Para dai yang melakukan upaya perbaikan, menyebarkan kebaikan, tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan mereka yang baik atau upaya mereka untuk menanamkan kecintaan kepada agama Islam kepada manusia, mereka sebenarnya berusaha untuk mengeluarkan orang-orang yang kufur dari kegelapan kepada cahaya. Itu yang kelima. Berikutnya, yang keenam, asy-syababul maftununa lam yuwaffiqu atau lam yuwaffaqu fil al-jihad lam yuwaffaqu li jihad anfusihim fa asa'u ilaihim wa ila ghairihim bi an waqa'u fi ifsadin sammauhu jihadan wa du'atul muslihun wuffiqu li jihadi anfusihim fasa'u ila jihadi ghairihim bi da'watihim al-Islam. Para pemuda yang terjerumus kepada pemikiran takfir, mereka tidak mendapat taufik untuk melakukan jihad kepada diri mereka pribadi, kepada diri mereka sendiri. Bahkan mereka melakukan tindakan memperburuk atau tindakan buruk kepada diri mereka, menyakiti diri mereka, membunuh diri mereka, melukai diri mereka, dan juga melukai dan membunuh bahkan orang lain. Ya, pada hakikatnya tindakan mereka kerusakan, pengrusakan, keonaran, tindakan kejahatan. Ya, walaupun mereka menamakannya jihad. Adapun di pihak yang lain, orang-orang yang para dai yang muslihun, mereka mendapatkan taufik untuk menjihadi diri mereka pribadi, kemudian berusaha untuk berjihad kepada yang lain dengan menyebarkan dakwah kebaikan kepada agama Islam. Yang ketujuh, kata penulis asy-syababul maftunun bi'amalihim asy-syani'ah mafatihu syarrin maghaliqu khairin. والدعاة المصلحون بأعمالهم الحسنة مفاتيح خير مغاليق شر. وفي سنن ابن ماجة dengan برقم 237 عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. وانظر السلسلة الصحيحة برقم 1332 للألباني. Kata penulis, kata beliau, perbandingan antara dua mereka yang tadi, para pemuda yang terjerumus kepada pemikiran takfir, melakukan tindakan-tindakan kejahatan, terorisme, perbuatan mereka yang jahat tersebut menjadikan mereka berupa kunci-kunci keburukan, kejahatan, dan penutup-penutup kebaikan. Sementara para dai yang menyebarkan kebaikan, ilmu, tindakan mereka yang baik menyebabkan mereka menjadi kunci-kunci kebaikan dan penutup-penutup keburukan. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik di nomor 237 tadi ya, di Sunan Ibnu Majah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang berfungsi sebagai pembuka-pembuka kebaikan dan penutup-penutup keburukan. Dan ada pula sebagian manusia menjadi pembuka-pembuka keburukan dan penutup-penutup kebaikan. Maka berbahagialah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, bagi orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka-pembuka kebaikan atau kunci-kunci kebaikan di tangannya, dan celakalah orang-orang yang dijadikan oleh Allah kunci-kunci kejahatan di tangannya. Hadis ini
dinilai sahih oleh Al-Albani, diletakkan di kitabnya Al-Silsilah As-Sahihah dengan nomor 1332 tadi. Perbandingan yang ke-8 sebelum terakhir. Kata penulis, "Asy-syababul maftununa min ahli al-wa'id fi qawlihi ta'ala, inna Allah la yuslihu 'amal al-mufsidin, wa du'atul muslihun min ahli al-wa'di fi qawlihi ta'ala, idzan inna la nudhi'u ajral muslihin." Kata penulis, sesungguhnya pemuda-pemuda yang terjerumus kepada pemikiran takfir, melakukan tindakan-tindakan pembunuhan, peledakan, penghancuran, terorisme dengan segala macamnya, mereka sebenarnya memposisikan diri mereka pada orang-orang yang mendapatkan ancaman. Dalam firman Allah, sesungguhnya Allah tidak akan memperbaiki perbuatan orang-orang yang merusak. Di surat Yunus ayat 81, innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak akan memperbaiki perbuatan-perbuatan para perusak yang mereka termasuk. Kemudian di sisi yang lain, para dai al-muslihun, mereka memposisikan diri mereka kepada pihak yang masuk ke dalam janji Allah. Di surat Al-A'raf ayat 170, Allah berfirman, inna la nudhi'u ajral muslihin. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan balasan pahala bagi pelaku-pelaku perbaikan, bukan pengerusakan. Yang terakhir, perbandingan yang terakhir yang ke-9, asy-syababul maftununa lahum nasibun mimma jaa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, wa man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha wa la yatahasha min mu'miniha wa la yafi li dhi ahdin ahdah falaysa minni wa lastu min. Rawahu Muslim برقم 1848 عن أبي هريرة رضي الله عنه. والدعاة المصلحون لهم نصيب مما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه أحمد برقم 21,590 بإسناد صحيح من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. Perbedaan yang terakhir, perbandingan antara tindakan mereka yang bertolak belakang tadi, adapun tindakan para pemuda yang terjerumus kepada pemikiran takfir lalu melakukan tindakan-tindakan terorisme, mereka mendapatkan bahagian dari hadis Nabi SAW, barang siapa yang memberontak terhadap umatku, membunuh yang baik maupun yang tidak baik, yang bar atau yang fajir, tidak lepas dari aksi mereka. Dan mereka juga tidak menahan diri dari membunuh seorang mukmin, dan juga tidak menunaikan janji kepada yang mendapatkan perjanjian dari pihak kaum muslimin. Itulah ancamannya. Ya, hadis ini celaan dari Nabi, berita, ancaman orang-orang yang keluar memberontak kepada umat ini lalu membunuh, tidak membedakan siapa yang dibunuh. Tidak bisa, karena memang mereka tujuannya adalah menumpahkan darah. Sementara ad-du'atul muslihun, mereka mendapatkan bahagian dari hadis yang ada, yang datang dari Nabi SAW. Ada 3 perbuatan yang hati seorang muslim tidak akan iri, dengki terhadap 3 perbuatan tersebut selama-lamanya, atau tidak dihinggapi oleh penyakit iri, dengki, selamat dari penyakit-penyakit kalbu.
Yang pertama dari 3 tersebut adalah ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amalan karena Allah. Hati kalau sudah ikhlas, niat sudah lurus, maka tidak akan muncul iri kepada siapapun juga. Semuanya karena Allah. Semuanya tujuannya Allah. Semuanya hanya ingin mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa munasahatu ulatil amr. Memberi nasihat kepada para penguasa. Memberi nasihat ini dengan cara yang syar'i. Ya, dengan cara yang syar'i sebagaimana yang dinasihatkan oleh Nabi adalah 4 mata. Ya, dengan rahasia. Ya, tidak di depan khalayak, di tengah orang ramai, dikumpulkan manusia kemudian membeberkan kritikan kepada penguasa. Semua orang tahu. Mana mungkin penguasa bisa menerima nasihat seperti itu? Karena memang penguasa, pemimpin sudah tidak selevel, tidak setingkat. Ya, maka Nabi mengatakan, man ra'a min amirihi syai'an, man ankara min amiri syai'an falyakhudh. Ya, hendaklah dia menyampaikannya secara rahasia. Ya. Fala tubdihi alaniyah. Jangan sebarluaskan, jangan sampaikan dengan terang-terangan. Itulah memberi nasihat. Di antara memberi nasihat kepada wulatul amr, mentaati perintahnya, mengikuti aturannya, selama tidak bertentangan dengan perintah dan aturan Rabbul Alamin, agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga terakhir, waluzumil menjamaah, menjaga persatuan, menjaga kesatuan dan persatuan. Karena dakwah mereka, fa inna da'watahum tuhitu min wara'ihim. Dakwah mereka dalam kesatuan tersebut akan selalu mengelilingi di belakang mereka untuk mendapatkan pertolongan, kemenangan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan nomor 21.590 dan hadisnya sanadnya hasan, kata penulis hafizahullah taala. Itulah 9 perbandingan antara mereka-mereka yang terjerumus kepada pemikiran takfir lalu melakukan tindakan-tindakan terorisme dengan orang-orang yang berjalan di atas jalan dakwah, menyebarkan kebaikan, menyebarkan nasihat, menyebarkan ilmu. Semoga bisa ditangkap oleh setiap kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita agama dengan sebenar-benar pemahaman. Kita kembalikan kepada akhi Abu Auni. Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz. Pembacaan kitab Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar hafizahullah ta'ala, yaitu untaian nasihat yang begitu berharga ya bagi orang-orang yang masih terjerumus dalam fitnah takfiri dan aksi-aksi terorisme peledakan. Baik kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, baik pendengar radio Hidayah dan radio-radio dakwah di seluruh tanah air dan juga pemirsa televisi-televisi dakwah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, ya kita sudah buka 08117530.000 dan 081175454444 untuk telepon biasa. Dan bisa juga Anda kirimkan pertanyaan Anda ke radio atau televisi dakwah masing-masing. InsyaAllah nanti kru atau adminnya akan meneruskan ke meja siar kami. Tapi yang pertama pertanyaan dari WA ya. Pertanyaan dari ya mohon maaf. Pertanyaan dari Bapak Nelson di Sibolga, Sumatera Utara. Pak Nelson di Sibolga, Sumatera Utara. Maaf Pak Ustadz, apakah nama kita harus diganti apabila kita mu'allaf? Dalam kurung kita belum bisa bahasa Arab. Ya, pertanyaan dari Bapak Nelson di Sibolga, Sumatera Utara. Ini yang pertama. Tafadhal mashkur ya Ustaz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Terima kasih untuk Bapak Nelson di Sibolga, Sumatera Utara yang menanyakan apakah mesti seseorang yang memeluk agama Islam atau mu'allaf masuk ke agama Islam atau mu'allaf merubah namanya. Wallahu a'lam. Bila namanya tidak mengandung makna yang negatif atau makna yang buruk, maka tidak perlu dirubah.
tidak perlu dirubah. Ya, karena sekian banyak para sahabat yang memeluk Islam ketika Nabi SAW mendakwahi mereka, hanya seberapa yang dirubah namanya oleh Nabi karena maknanya tidak baik. Itu saja dirubah. Yang sudah maknanya tidak yang nama-nama mereka bukan maknanya yang tidak baik, tidak dirubah oleh Nabi SAW. Apalagi maknanya yang baik. Yang maknanya tidak baik saja, yang maknanya tidak termasuk yang pertama tadi, yaitu yang buruk maknanya, itu tidak dirubah. Apalagi makna nama yang maknanya baik. Jadi, wallahu alam, ketika seseorang itu malam, tidak mesti ganti nama. Tidak mesti ganti nama. Tetapi kalau dia mungkin merasa lebih percaya diri, lebih ada unsur doa, lalu memberi nama panggilan yang baru, tanpa merubah, tanpa ada perubahan apa-apa di catatan sipilnya, maka saya rasa tidak apa-apa juga. Walaupun namanya misalnya bukan yang bermakna buruk, tapi dia ingin berkesan, ada kesan tertentu ketika dia sudah mu'allaf dengan memberi nama atau mengganti namanya dengan nama-nama yang maknanya sangat baik. Atau nama-nama tokoh-tokoh, ya, figur-figur yang luar biasa dari pendahulu-pendahulu Muslim, apalagi dari kalangan para sahabat. Tidak sedikit orang yang ketika mu'allaf memberi nama dirinya dengan Bilal, karena dengan nama ini dengan sangat luar biasa sebagai inspirator untuk memberikan inspirasi semangat dalam memperjuangkan akidah dan keimanan. Wallahu a'lam. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung ke Ustaz, bisa menghubungi dua nomor, yaitu 08117530.040 di belakang 3, atau juga telepon WA dari Radio Hidayah 081175454444, atau bisa ketik nama spasi alamat dan pertanyaan dikirim ke studio radio atau televisi masing-masing, ya, dimanapun Anda berada. Insya Allah nanti adminnya akan meneruskan ke meja siar kami di Radio Hidayah Kota Pekanbaru. Baik, kita akan lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan hamba Allah di Jalan SM Amin. Hamba Allah di Jalan SM Amin, Pekanbaru ya Pak ya? Iya, iya. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit bertanya mengenai apa mau malah dengan saudara atau ya, saudara kita gitu. Karena menurut pandang kita beliau itu mempunyai harta untuk melaksanakan umroh atau haji. Tapi kalau kita nasihati, beliau menjawab, ya jika kita mencium ke orang tua itu lebih baik pada umroh. Kemudian kita sholat surut itu sama dengan umroh dengan Rasul gitu kan. Kira-kira nasihat apa yang sebagusnya kita sarankan biar beliau itu mau melaksanakannya Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Baik, jazakallahu khairan. Baik, Bapak, ana ulangi kembalian pertanyaan dari Bapak, nasihat apa kepada saudara yang dinasihati apabila Bapak menginginkan saudara ini umroh atau haji ya? Iya, iya. Kemudian tapi, iya. Saudara ini menjawab lebih penting atau lebih baik kita maksudnya bukan hal yang ada. Memang nasinya dari Rasul menyatakan kita mencium berbakti kepada orang tua gitu. Berbakti kepada orang tua lebih baik daripada haji atau umroh gitu ya. Kemudian kita sholat syuruk itu kan. Kita sholat syuruk sama pahalanya dengan haji dan umroh. Rasul. Baik. Dan beberapa yang lain-lainnya mereka menyatakan juga beberapanya jadi itu aja. Oh, itu baik. Baik, jazakallah khairan Bapak hamba Allah di Arengka 2 Jalan SM Amin Pekanbaru. Silakan Ustaz. Iya. Tentu umrah adalah ibadah yang mulia. Ya, ibadah yang besar pahalanya
yang disyariatkan oleh agama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyempurnakan amalan ibadah haji dan umrah bagi orang yang sudah memulainya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tegakkan atau sempurnakanlah penunaian ibadah haji dan umrah karena Allah. Karena ibadah haji dan umrah bila dilakukan dengan ikhlas, maka dia ibadah yang mulia, yang tinggi derajatnya, besar pahalanya. Ya. Kemudian juga tidak diragukan bahwa berbakti kepada kedua orang tua ibadah yang juga sangat mulia dan bahkan memang ibadah yang diposisikan oleh agama setelah beribadah kepada Allah, bertauhid. Sebagaimana di firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu Allah telah menetapkan agar engkau tidak menyembah kecuali Dia, dan menetapkan agar engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Diposisikan oleh Allah berbakti kepada kedua orang tua setelah tauhid. Dan memang posisinya demikian. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan ibadatilah, sembahlah oleh kalian Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, di surat An-Nisa ayat 36. Perintah untuk menyembah Allah saja dan larangan berbuat syirik dengannya, mensyirikutukan apapun dengan Allah. Lalu perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, wa bil walidaini ihsana, persis dengan ayat Al-Isra tadi, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jadi ini tidak kita ragukan. Begitu juga permasalahan yang lain seperti adanya hadis yang sebagian para ulama menguatkan tentang keutamaan salat syuruk. Ya, barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian berada di tempat salatnya sampai terbit matahari, kemudian setelah itu dia salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala umrah. Ya, saya tidak tahu apakah ada memang tambahan lafaz umrah bersama Nabi untuk salat syuruk ini. Yang saya tahu adalah mendapatkan pahala umrah sempurna. Ya, itulah yang perlu kita dudukkan. Tapi bila seseorang memiliki kemampuan finansial, kemampuan harta, kekayaan untuk berangkat umrah, tentu sangat dianjurkan untuk melakukan ibadah umrah. Nabi SAW mengatakan, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima tabi'u bainal haji wal umrah. Upayakanlah untuk gantikan ibadah haji dan umrah, diulang-ulang. Fa innahuma tanfiyani al-dhunuba wal ma'asi kama tanfi an-naru khabath al-hadid. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya ibadah haji dan umrah yang dilakukan terus atau berturut-turut akan menghapus dosa dan kemaksiatan sebagaimana api menghapus dan membersihkan karat-karat besi. Dan hadis yang lain seperti tadi, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Pelaksanaan umrah dengan umrah berikutnya penghapus dosa-dosa yang terjadi di antaranya. Ini keutamaan umrah. Nabi SAW melaksanakan umrah sekitar 4 atau 5 kali selama dia menjadi seorang nabi, menunjukkan bahwa ibadah umrah itu
ibadah yang mulia. Apalagi setelah ketika berangkat melaksanakan umrah, banyak ibadah-ibadah yang akan kita lakukan. Pahala yang kita dapatkan. Satu solat di masjid Nabi, 1000 kali solat di masjid lainnya. Kemudian solat di Quba akan mendapatkan pahala umrah. Solat datang ke masjid Quba di Madinah, tujuannya untuk solat akan mendapatkan pahala umrah. Itu pahala umrah yang tanpa disertai dengan tawaf sa'inya. Hanya sekadar berangkat ke masjid Quba untuk solat. Akan mendapatkan pahala umrah. Belum lagi solat di Masjidil Haram. Pahalanya 1 kali 100.000 kali pahala solat di masjid lainnya. 100.000 kali solat di masjid lainnya pahalanya. Ini luar biasa dan ini tentu tidak akan mungkin tergantikan dengan ibadah-ibadah yang lain. Pahala-pahala tersebut. Memang semuanya adalah amal soleh. Dan seorang muslim harus berlomba-lomba. Harus memperbanyak ketaatan, memperbanyak pahala. Bila dia mampu berangkat umrah, maka berangkat umrah. Bukan berarti tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kecuali kalau terjadi pertentangan. Ketika dia berangkat, konsekuensi keberangkatannya berdurhaka kepada orang tuanya, maka tentu akan diutamakan berbakti kepada kedua orang tua. Selama tidak bertentangan, maka semuanya bisa dilakukan. Semuanya bisa digabungkan. Kenapa? Padahal dari sisi finansial mampu, kenapa tidak ada keinginan untuk bisa sholat di masjid Nabi, bisa sholat di Masjidil Haram, bisa tawaf, bisa sa'i, ya, bisa sampai ke Madinah di mana tempat Nabi SAW hijrah. Ini semuanya keutamaan-keutamaan. Belum lagi langsung berziarah ke kuburan Nabi setelah sampai di sana. Ya, dan seterusnya banyak keutamaan-keutamaan. Salat di Masjid Quba sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Ini tidak tergantikan dengan ibadah-ibadah yang tadi disampaikan dan juga tidak bertentangan. Wabillahi taufik. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat dari Ustaz ya. Bagi yang bertanya, Bapak hamba Allah di Arengka 2, Jalan SM Amin, Pekanbaru. Tapi kita tutup dengan pertanyaan dari Ibu hamba Allah ya. Ini ada pertanyaan juga tentang khulu ya, atau cerai gugat. Namun karena panjangnya lebih dari 2 halaman, ya mungkin alangkah baiknya mungkin langsung disampaikan ke Ustaz ya. Tapi karena waktu kita terbatas, kita ajukan pertanyaan yang dari Ibu hamba Allah di perjalanan. Hamba Allah di perjalanan, mohon maaf Pak Ustaz, saya sebelumnya orang yang awam dalam agama. Saat ini saya sering mendengarkan radio Hidayah melalui mobil saya. Karena saya penasaran dengan perkataan suami yang sering mengejek dan mencaci radio Hidayah. Karena saya penasaran, saya sering mendengarkan radio Hidayah dan sekarang saya hampir tiap hari mendengarkan radio Hidayah dan juga pernah singgah di Masjid Abu Darda. Yang saya ingin tanyakan, saya ini takut ketahuan oleh suami saya yang sering mencaci radio Hidayah dari ustadznya. Mohon nasihat dari saya. Terima kasih. Baik, itu saja kita cukupkan ya, karena pertanyaannya mungkin panjang, sudah kita bisa tangkap dari pertanyaan Ibu. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir, tafadhal masykur ya Ustazana. Ya, terima kasih untuk keterus-terangan Ibu yang tadi bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi semua usaha, menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita. Apa yang Ibu alami, barakallahu fiik, nasihat saya pribadi ya lanjutkan untuk mendengar. Bila Ibu merasa bahwa yang dituduhkan kepada radio yang Ibu sampaikan tadi itu tidak ada sama sekali, ya sampaikan kepada suami. Kemudian yang kedua, nasihat saya adalah Ibu tangkap semua pelajaran atau faedah-faedah yang Ibu dapatkan dari mendengar radio manapun juga ya. Radio manapun, bila ada faedah ilmu
maka catat dan terapkan dalam kehidupan. Tampilkan ya perubahan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang istri yang sudah memulai usaha untuk mengerti tuntunan syariat agama, perankan, terapkan dalam kehidupan sebagai seorang istri kepada suami. Ketika suami bertanya-tanya, kok berubah ini? Ya tentu karena saya sudah belajar. Ini dia pelajaran yang saya petik. Oh, dari mana? Sampaikan ini saya dapatkan dari mendengar radio fulan dan fulan. Yang ternyata isinya adalah ilmu. Tidak ada hujatan-hujatan, tidak ada menghukum ini, orang ini begini, orang ini begini, dan juga tidak mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran, mengajak manusia atau kaum muslimin untuk menyembah Allah saja tanpa terjerumus kepada penyimpangan peribadatan dengan memberikan ibadah kepada selain Allah. Kemudian memperbaiki ibadah, mengajak untuk memperbaiki ibadah, melaksanakannya, menerapkan, mengerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, berwuduknya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak, salatnya juga demikian, berupaya untuk mengerjakan, mengajarkan, menyampaikan kepada umat bagaimana Nabi SAW mengerjakan salat, lalu dilakukan, diterapkan. Begitu juga puasa, begitu juga yang lain-lainnya dari ibadah. Karena Nabi SAW diutus untuk menyampaikan dan mengajarkan agama. Dan Nabi SAW meninggal dunia. Apa yang dibebankan oleh Allah untuk dia sampaikan, sudah dia sampaikan semua. Dan itu sesuai dengan rekomendasi Allah. Bahwa beliau sudah selesai. Tidak ada yang kurang dan juga tidak berlebih-lebih. Sempurna. Allah tetapkan selesai dan sempurnanya tugas Nabi dalam firman Allah di surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu, telah aku cukupkan bagimu nikmatku, dan aku telah ridhai Islam sebagai agama bagimu. Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan pada kalian dua, selamanya kalian tidak akan sesat bila mana kalian senantiasa berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku. Kemudian Nabi SAW menegaskan kepada kita bahwa memahami Al-Quran dan memahami hadisnya itu harus sesuai dengan pemahaman yang telah diterapkan oleh generasi sahabat Nabi. Nabi SAW mengatakan, khairukum atau khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang di zamanku, yaitu para sahabatnya. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian setelah itu yang setelah mereka, generasi yang selanjutnya, yaitu setelah para sahabat, kemudian generasi selanjutnya. Kenapa? Karena ketiga generasi ini adalah generasi-generasi yang turun-temurun mewariskan ilmu yang disampaikan oleh Nabi tadi. Para sahabat menerima dari Nabi secara sempurna, dan para sahabat mewariskan ilmu mereka dengan teori dan juga prakteknya kepada murid-murid mereka dari generasi tabi'in, dan para tabi'in juga melakukan hal yang sama kepada murid-murid mereka dari tabi'in, sehingga kualitas mereka diapresiasi oleh Nabi menjadi manusia terbaik. Terbaik di sini bukan karena faktor harta, bukan juga karena faktor intelektual, kecerdasan, akal, bukan juga dengan faktor
kekuasaan, bukan, tetapi karena begitu sempurnanya pengikutan mereka terhadap Nabi. Khairiyatul ittibah. Sempurnanya pengikutan mereka terhadap Nabi SAW. Ketika berkurang pengikutan terhadap Nabi, berkurang kualitasnya. Berkurang kualitas beragamanya sebagaimana yang diturunkan oleh Allah. Ini yang kita sampaikan. Ini yang kita ajarkan. Dan tentu di sana-sini pasti ada kekurangan. Ada juga kesalahan-kesalahan. Bila memang ada yang menyampaikan ini sebuah kesalahan dan benar salah, kita tidak akan ragu-ragu untuk meninggalkan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang menguasai ilmu agama secara total. Ya. Tidak ada. Makanya tidak dibenarkan untuk taklid kepada siapapun juga. Karena tidak ada yang menguasai ilmu yang diwariskan oleh Nabi untuk orang per orang. Semuanya tergabung pada manusia, tersebar di mana-mana. Tetapi tengok dulu usulnya, pondasi-pondasinya dalam beragama, yaitu merujuk kepada kitabullah dan sunnah Nabi SAW, memahami Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, dan juga mengamalkan Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pengamalan para sahabat Nabi SAW. Ini saja. Ini saja. Dan saya berharap semoga Ibu terus lanjutkan. Bukan hanya radio yang Ibu sebutkan, ada radio-radio yang lain, ada channel-channel televisi yang lain yang bisa mendapatkan ilmu darinya. Dan doakan suami, semoga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hatinya untuk belajar dengan lebih baik lagi, dengan berjalan di atas jalan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian tidak berupaya untuk menghalang-halangi orang dari belajar agama, dari untuk mengerti agama. Dan tentu kita terbuka bila memang ada yang perlu dikoreksi, kita koreksi. Karena kita tidak mengatakan bahwa kita benar 100%. Kita juga tidak mengklaim bahwa kita adalah semua yang kita sampaikan adalah kebenaran. Artinya tidak ada kesalahan. Kullun yusibu wa yukhti, kata Imam Malik. Setiap orang akan pasti ada benar dan ada salah. Illa sahib hadzal qabr, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Setiap orang berhak diterima pendapatnya dan bisa ditolak kecuali penghuni kubur ini, kata Imam Malik. Ini para kaum muslimin, kaum muslimat, terutama ibu yang bertanya, jawaban kita dan nasihat kita, semoga Allah memberkahi semua usaha dari kaum muslimin untuk berjalan di atas tuntunan Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala waliyut taufiq. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban, nasihat dan doa dari Ustaz kepada kita semuanya. Tentunya kita garis bawahi tidak boleh taklid kepada Radio Hidayah, televisi atau tokoh yang seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi ya, dan juga beliau mengutip perkataan atau nasihat dari Imam Malik. Baik, kaum muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, karena waktu kita terbatas, kita cukupkan sampai di sini. Kita akan tutup dengan mohon maaf ya untuk kaum muslimah yang tentunya ingin mendapatkan ilmu ya dengan pertanyaannya, namun waktu juga yang membatasi kita. Untuk itu pertanyaannya baik dengan telepon atau dengan WA tidak bisa kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan Anda tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena niat dan usaha Anda ya. Baik kaum muslimah, ini dia penutup dari Ustaz, sedikit tambahan nasihat atau ikhtitam kita. Tafadhal masykura ya Ustazana. Ya, saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, senantiasalah untuk memikirkan, merenungi, bertafakkur bahwa kehidupan kita di dunia tidaklah lama. Hidup kita di dunia sementara. Dan apalagi kita
akhir zaman ini usia umat Nabi Muhammad antara 60 dan sampai 70 tahun, sedikit yang melampaui. Maka persiapkan diri untuk bisa membawa bekal sebanyak-banyaknya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah, dan takutlah kalian kepadaku, wahai orang-orang yang memiliki pikiran, akal. Kemudian berusahalah untuk mengerti agama, memahami apa yang diinginkan oleh Allah dari kita, terutama permasalahan akidah, permasalahan tauhid. Kita harus mengerti, karena tauhid itu adalah pokok, akidah adalah pondasi. Harus kita ketahui bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana beriman kepada malaikat dan seterusnya. Bagaimana kita harus semata-mata menyembah Allah, tidak memberikan apapun bentuk ibadah kepada selain Allah. Ini juga mesti kita ketahui, mesti kita pelajari. Belajar ilmu agama ini wajib, kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban atas setiap muslim, yaitu terutama ilmu aqidah, ilmu tauhid. Dia wajib mengerti, karena dia pondasi. Ilmu ibadah-ibadah yang fardu ain seperti salat, wajib menuntutnya. Bagaimana salat yang diinginkan oleh Allah dari kita. Puasa juga demikian, karena dia fardu ain. Ketika kita sudah sampai pada tingkatan wajib menunaikan zakat, maka kita juga mesti berilmu tentang zakat. Ketika kita sudah mampu berangkat haji, maka kita juga harus berilmu, wajib berilmu tentang bagaimana cara berhaji. Dan juga yang lain-lainnya. Teruslah talabul ilmi, belajar agama, memohon kepada Allah untuk ditambahkan ilmu, sampaikan kepada Allah bahwa kita tidak mengerti apa-apa. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Setiap pagi minta kepada Allah agar kita diberi ilmu yang bermanfaat, diberi rezeki yang halal, dijadikan amal ibadah kita ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, amalkan ilmu. Terapkan. Ilmu itu bukan tujuan. Ilmu itu sarana yang diinginkan dari kita bagaimana beramal. Ilmu kalau tidak menghasilkan amalan, bagai pohon tidak berbuah. Ilmu bila tidak menghasilkan amalan, menjadi bumerang, petaka yang mengancam pemiliknya. Ilmu bila tidak diamalkan, akan menjadi penyebab dijerumuskan seseorang ke neraka lebih awal dari yang lain. Sebagaimana diancamkan oleh Rasulullah SAW. Ilmu itu tujuannya amalan. Kata Imam Malik, hatafal ilmul amal wa in ajaba wa illa irtahal. Ilmu selalu menghubungi amalan. Bila disambut hubungan ilmu itu oleh amalan, maka berkah, bertambah ilmu dan mendapatkan keridhaan Allah, cinta Allah. Tapi bila tidak, maka ilmu akan pergi. Ilmu akan pergi meninggalkan pemiliknya. Karena ilmu itu bukan tujuan, tetapi dia sarana. Semoga Allah SWT selalu memberikan kita taufiknya dalam mengisi kehidupan kita dengan ibadah, dengan amal saleh, menjauhi dosa, menjauhi maksiat, dan semoga Allah memudahkan kita terus untuk belajar agama, dan semoga pula Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya, menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita semua, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita tentunya, mengampuni dosa-dosa semua kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Wallahu arhamur rahimin wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Nah, jazakallah khairan kita ucapkan sekali lagi kepada guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala yang sudah menutup perjumpaan kita dengan tambahan nasihat sebagai ikhtitam kita. Baik kaum muslim muslimah, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Anak Abu Aul ini mewakili kru yang bertugas dari studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru mengucapkan jazakumullah khair kepada kru atau admin televisi-televisi dakwah dan radio-radio dakwah yang sudah ikut bergabung dalam kajian bersama ini bersama Asosiasi Radio dan Televisi Dakwah se-Indonesia atau RTVC Pusat di Jakarta. Jazakumullah khair sekali lagi kepada pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita lanjutkan insyaAllah di hari Jumat pekan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.